Para perajin tempe mulai kewalahan dan tengah menyiasati kenaikan harga. Apa langkah pemerintah untuk mengendalikan harga kedelai? Benarkah pemerintah terlalu bergantung pada impor kedelai? Kita bahas bersama Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, lalu kemudian Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad, dan Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia atau Gakoptindo Aib Syarifuddin. Yang sudah hadir malam hari ini adalah Pak Oke dan juga Pak Tauhid. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak. Sehat ya Pak Oke ya? Oke, Pak Oke, jadi bagaimana intervensi harga terkait dengan harga kedelai impor ini? Karena saat ini masyarakat, khususnya para perajin tahu tempe ini sudah mulai kesulitan nih Pak. Ya, yang pertama tentunya di tengah kesulitan ini pemerintah harus memastikan bahwa bahan baku bagi pengrajin tahu dan tempe berupa kedelai ini harus selalu tersedia. Apalagi kebutuhan itu saat ini hanya bisa dipenuhi dari impor karena pasokan dari nasional itu sangat kurang, hanya 10-20%. Jadi apa yang dilakukan mitigasi dalam tahap awal ini adalah kepastian ketersediaan bahan baku yang berupa kedelai dan kita pastikan sampai setelah puasa dan lebaran. Nah, yang kami pantau pergerakan harga itu di masa puasa dan lebaran masih tinggi. Dan kemarin saya sudah berdiskusi dengan para importir, di mana pada saat itu importir ragu-ragu untuk melakukan pembelian yang berupa future trade ini. Sehingga untuk pengadaan bulan Maret pada saat itu nggak berani mengambil harganya. Dan apalagi bulan buat bulan April dan seterusnya. Sebentar, Pak Oke, mohon maaf, tapi saya tidak terlalu jelas mendengar suara Pak Oke. Mungkin teman-teman di studio bisa memperbaiki hubungan komunikasi dengan Pak Oke terlebih dahulu. Saya pindah dulu ke Pak Tauhid ya. Pak Oke sebentar ya. Pak Tauhid, bagaimana Anda melihat kondisi saat ini di mana posisi kita sangat bergantung pada kedelai impor. Banyak produk tahu tempe yang lebih banyak menggunakan kedelai impor dibandingkan kedelai lokal. Lalu di sisi lain harganya makin naik ini. Ya, yang pertama saya kira memang satu jalan adalah menggenjot produksi kedelai di dalam negeri. Tentu tidak semua cocok untuk katakanlah memang kalau untuk tempe itu sangat bergantung dengan kedelai dari luar negeri. Tapi untuk tahu beberapa produsen tahu sudah mulai firm dengan kedelai lokal begitu. Jadi salah satu jalan adalah memang berusaha meningkatkan produksi kedelai di dalam negeri yang kita tahu memang masih jauh ya, sekitar 500 ribu ton begitu. Jadi masih kurang dari kebutuhan yang sebesar 2,5 juta ton per tahun begitu. Lalu bagaimana kalau dari tadi Pak Oke sempat menjawab soal intervensi harga ini karena masyarakat sudah mulai mengeluhkan, terutama para perajin ini. Mungkinkah ada intervensi harga itu Pak Tauhid? Ya, saya kira memang dimungkinkan ya, tetapi saya kira salah satu jalannya adalah ya dari dikembalikan lagi kan pemerintah mendapatkan biaya masuk impor kedelai yang cukup besar begitu. Nah itu bisa digunakan menjadi satu buffer ketika harga kedelai itu naik begitu. Tentu bentuknya harus dirumuskan. Apakah memang itu dikembalikan lagi ke pelaku usaha atau tadi biaya impornya bisa dikurangi sehingga bisa menekan harga kedelai di tingkat produsen begitu. Tapi kalau Anda lihat bahwa ini kan masalahnya kompleks begitu ya, ada berlapis begitu. Satu sisi memang penggunaan kedelai impor itu banyak khususnya untuk tempe, susah masyarakat Indonesia memakan lidahnya ini susah menerima tempe dengan kedelai lokal. Lalu di sisi lain ada permasalahan cuaca di negara-negara asal, lalu ada permasalahan kesulitan pengiriman akibat pandemi juga. Kira-kira apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyeimbangkan ini? Ya, yang pertama tentu saja memastikan ya tidak terganggu permintaan
dari negara kita terhadap importir ya, terutama negara-negara Brazil, kemudian Argentina maupun Amerika. Karena kalau misalnya katakanlah harga ini naik, tentu akan pengaruh apa kita mampu melakukan katakanlah penetapan harga yang jauh lebih kompetitif begitu. Misalnya kita pack pada harga tertentu, tentu kontraknya kontrak jangka panjang. Nah ini yang saya kira perlu dilakukan agar fluktuasi harganya bisa dalam range yang cukup memadai begitu. Memang resikonya adalah belum tentu para pelaku usaha berani melakukan itu untuk kontrak-kontrak yang sifatnya jangka panjang begitu. Oke, saya balik lagi ke Pak Oke. Pak Oke, kita coba berbincang ya, semoga hubungan komunikasinya sudah membaik. Bolehkah kami diberi penjelasan ulang tadi bagaimana tentang intervensi harga? Adakah mekanisme seperti itu? Iya, yang pertama saat ini pemerintah adalah memastikan ketersediaannya. Karena kami sempat berdiskusi dengan para importir di mana para pelaku itu tidak berani untuk melakukan ngelok harga untuk future trade. Karena mereka takut barangnya tidak dibeli dan sebagainya. Betul. Nah, jadi saat ini kami sudah pastikan lebih baik ketersediaan itu ada walaupun mahal. Pastikan itu ada. Nah, sementara itu karena kenapa kami lakukan itu? Karena kita memperhatikan juga adanya UMKM pengrajin tahu tempe yang jumlahnya 150.000 dan tergantung dari bahan baku kedelai. Kalau sampai tidak tersedia ini bahaya bagi keberlangsungan dari pengrajin tahu dan tempe. Sambil itu kami juga dengan antar kementerian sedang membicarakan mitigasi apa lagi yang bisa kita perhatikan untuk pengrajin tahu tempe ini. Karena beberapa permasalahan yang dihadapi pengrajin tahu tempe. Manakala harga naik, mereka khawatir pasarnya bergeser karena masyarakat memilih sumber protein yang lain. Ya. Pada saat ini di hadapan mereka ada sumber protein yang lain yang sekarang harganya sedang jatuh, yaitu adalah telur salah satunya atau ikan. Sehingga mereka memang kesulitan di satu sisi menghadapi harga kedelai yang tinggi. Kalaupun nanti dialami ada mitigasi dari pemerintah intervensi, yang dihadapi mereka juga adalah bisa bergesernya masyarakat untuk mendapatkan sumber protein lain selain dari tahu dan tempe. Oke, begini. Hari ini tadi kan sebenarnya ada rapat yang digelar oleh DPR, tapi sayangnya Pak Menteri sudah ada jadwal sebelumnya, tidak bisa ditinggalkan sehingga rapat ini kemudian akhirnya digeser begitu. Tetapi dari rapat itu sebenarnya yang ingin didengar, saya yakin pasti ingin didengar DPR dan kami masyarakat begitu. Apa strategi pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan, supaya paling tidak ada strategi yang firm begitu untuk memastikan soal impor kedelai ini dan keamanan masyarakat mendapatkan kedelai itu. Walaupun tadi kata Pak Oke nggak apa-apa deh mahal dulu, yang penting ada dulu. Tapi strategi secara menengah dan jangka panjangnya apa ini Pak? Perdagangan, Kementerian Perdagangan itu fungsinya adalah off farm, tidak on farm. Sehingga yang kita pastikan adalah ketersediaan dari manapun itu. Ya kan? Itu yang paling pertama. Mitigasi kami adalah itu. Ketersediaan kita pastikan. Sementara di sisi lain mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah itu sedang dilakukan pembahasan bagaimana supaya pengrajin tahu tempe itu mendapatkan bahan baku dengan harga terjangkau, gitu kan? Dan disesuaikan itu. Jangan sampai juga nanti produksi tahu dan tempe tidak laku dipasarkan karena masyarakat bergeser ke sumber protein lain. Tentunya itu tidak bisa berbicara di Kementerian Perdagangan, tetapi ini pemerintah sedang membahas bersama untuk hal tersebut. Oke. Tapi ya. Sebentar, Pak Oke bersama ini siapa aja Pak Oke? Semua. Jadi dari Kementerian dikoordinasikan oleh Kementerian Perekonomian langkah-langkah apa saja
yang harus dilakukan dan berapa besarnya dan harus seperti apa. Saya belum bisa kemukakan karena ini belum ada keputusannya. Pak Tauhid, saya minta tanggapan Anda. Ya, saya kira tidak cukup ya, hanya memang katakanlah kita berserah diri dengan situasi keadaan harga seperti ini. Saya kira lagi-lagi memang tampaknya pemerintah harus bisa memfasilitasi untuk bagaimana kita masuk ke future trading begitu. Apakah memang bisa dimanfaatkan dana-dana biaya impor yang cukup besar begitu untuk di earmark gitu untuk dijadikan satu skema pendanaan ketika memang terjadi masalah ketika harga ini naik begitu. Toh harga itu juga biaya impor itu harusnya bisa juga dikembalikan ke konsumen begitu, sehingga kita bisa punya satu garansi bahwa harga itu paling tidak kalaupun naik tidak terlalu tinggi dan itu bisa diukur begitu. Ini siklus begitu. 2014 naik, kemudian hampir 2-3 tahun itu selalu polanya itu akan sama sehingga bisa diperkirakan begitu. Yang kedua ya kita harus terus berusaha terutama di on farm untuk memang mungkin tidak di Kementerian Perdagangan tapi di Kementerian Pertanian untuk berusaha memang agar produksi ini terus ditingkatkan. Nah, cuma masalahnya adalah lahan untuk kedelai ini selalu bersaing begitu dengan lahan jagung maupun lahan komoditas pangan yang di luar padi. Nah, ini yang saya kira harus dipastikan beberapa sentra produksi kedelai itu memang tidak terganggu oleh komoditas lain. Nah, ini yang saya kira harus juga dipastikan itu keberadaannya dan saya kira memang salah satu yang penting adalah insentif harga di petani sehingga mereka mau menanam karena agak tipis memang keuntungan yang diterima petani kedelai begitu. Baik, kami masih menantikan Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia atau Gakoptindo nanti sedianya akan bergabung dengan Sapa Indonesia Malam. Jadi kita jeda sejenak dulu, saya akan lanjutkan perbincangan nanti. Tetap bersama kami di Kompas TV, saudara.